Oke, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini mari kita merenungkan bersama-sama Injil kebenaran Allah yang terambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Dan Lembaga Alkitab memberikan tema Injil itu kekuatan Allah. Ya, saya akan membacakan buat kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 16, Bapak Ibu dan saudara-saudara perhatikan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya kita mengingatkan oleh firman Tuhan. Ya. Firman, ya, Injil itu kekuatan Allah. Ya. Luar biasa saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada pagi hari ini kita tahu ya siapa penulis. Ya. Siapa penulis? Ya, tentunya Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus, ya, penulisnya di pasal 1 ayat 1 berkata demikian, salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus, dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Ya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, Paulus menuliskan surat ketika ia bertobat, saudara-saudara. Ya, kalau latar belakang Paulus kehidupannya, kalau kita melihat bahwa dia orang Yahudi yang ketat, orang Yahudi yang taat kepada ajaran-ajaran orang yang pembunuh-pembunuh Kristen, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada pagi hari ini, oleh karena firman Allah, oleh karena Injil lah yang mampu mengubah setiap hati nurani setiap orang saudara-saudara yang dikasih, dan meresponi panggilan Allah, saudara-saudara. Ya, di pagi hari ini ya kita tahu ya, ketika Paulus menulis surat ya berada di kota Korintus ketika menjelang akhir dalam pelayanan yang ketiga, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan ajaran Rasul Paulus, saudara-saudara, tentang pembenaran melalui iman kepada Yesus Kristus, saudara-saudara. Ya. Dan Paulus ini menulis surat kepada orang-orang kudus, ya, kepada para anggota jemaat atau anggota gereja, saudara-saudara, di Roma. Ya. Kita lihat Roma pasal 1 ayat 7. Berbunyi demikian, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, Rasul Paulus mengatakan, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, ya, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Ya, di sini ada menuliskan, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Rasul Paulus ada serta-sertanya menulis dengan serta doa-doa saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada kasih yang menyertai. Ya, pagi hari ini
Saya memberikan tema, ya, tema akan firman Tuhan renungan pagi hari ini. Meresponi pemberitaan Injil. Sekali lagi ya, temanya meresponi pemberitaan Injil. Ya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Apa itu Injil? Ya, apa itu Injil sih? Ya. Kabar baik. Apa itu Injil, saudara-saudara? Ya. Injil adalah, ya, kita kembali lagi pasal 1 ayat 2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya yang dalam kitab suci, kitab-kitab suci. Ya. Ayat 3-nya tentang anaknya yang menurut daging, ya, diperanakan dari keturunan Daud, saudara-saudara. Ayat 4, dan menurut kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Kabar baik adalah Yesus Kristus. Injil adalah kekuatan Allah. Ya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang yang ada di Roma, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena ada orang yang mengacau balau, memutarbalikkan fakta, ya. Ada yang memutarkan tentang ajaran, tentang sunat, saudara-saudara. Maka Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Roma, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita lihat Kisah Para Rasul 13 ayat 45. Saya akan membacakan buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Ada tentang perdebatan jemaat, dan ada orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran, saudara-saudara. Kisah Para Rasul 13 ayat 45. Ya, saya akan membacakan buat kita semua. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menguatkan kepada mereka, orang-orang yang ada di Roma, yang ada di gereja, saudara-saudara. Karena kenapa? Banyak orang yang iri, banyak orang yang membantah Paulus, ya, yang memperdebatkan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka Paulus mengingatkan kepada jemaat, ya, hanya Injil lah kekuatan Allah, ya, memberikan kekuatan buat mereka, saudara-saudara, ya. Mereka meresponi pemberitaan Injil, ya, jemaat-jemaat, supaya mereka tetap bersatu, supaya mereka tetap sia sekata dalam pemberitaan firman Allah, saudara-saudara. Poin yang kedua, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Poin yang kedua, poin yang pertama, iman timbul, ya, akan pendengaran firman Allah. Ya, sekali lagi poin yang pertama,
iman timbul akan pendengaran firman Allah. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, iman itu timbul dari pendengaran saudara-saudara. Ya. Dan Injil itu, ya, timbul dari pemberitaan saudara-saudara. Mari kita lihat bahwa Injil itu timbul dari pemberitaan. Injil itu Roma pasal 1 ayat 15, ya. Roma pasal 1 ayat 15 mengatakan demikian. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil, ya, kepada kamu juga yang diam di Roma. Ya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat, ya, Paulus tidak mementingkan dirinya, saudara-saudara. Kalau Paulus mementingkan dirinya ketika dia ada di kota Korintus, ngapain dia mengurus orang-orang banyak di kota Roma? Tetapi dia ada hati yang belas kasihan terhadap umat-umat percaya kepada Yesus Kristus, saudara-saudara. Maka Paulus, ya, mengirim surat, menuliskan surat kepada orang-orang yang ada di kota Roma, saudara-saudara, ya, memberitakan Injil, ya. Paulus menguatkan kepada mereka supaya mereka tetap kokoh dalam kebenaran firman Allah, dalam Injil, ya. Sebab karena Injil adalah kekuatan Allah, ya, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, saudara-saudara, ya, yang percaya kepada Injil, ya. Oleh karena itu, mari kita meresponi panggilan, meresponi pemberitaan Injil. Kiranya ada orang yang memberitakan Injil. Berbahagialah orang yang mendengar, karena orang juga yang membawa firman Tuhan akan membawa sukacita, membawa damai sejahtera buat orang-orang yang di sekitar, saudara-saudara. Saudara-saudara, jangan mudah goyah iman. Jangan mudah diombang-ambingkan kian kemari, saudara-saudara. Kenapa jemaat pada saat itu, kenapa saudara-saudara pada jemaat pada saat itu goyah imannya mereka? Karena mereka tidak mengandalkan Allah, karena mereka tidak mempunyai keyakinan yang kokoh, saudara-saudara. Maka mereka imannya goyah. Tantangan demi tantangan, ya, mereka goyah iman. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kehidupan masa kini, saudara-saudara, ya, kita mendengar tentang COVID-19, saudara-saudara. Banyak orang yang gegabah, kian kemari, larinya kemana, larinya ke sana ke sini, saudara-saudara. Tidak tahu arahnya. Kenapa mereka takut? Karena mereka tidak tahu yang lebih berkuasa dalam kehidupan mereka, saudara-saudara. Yaitu Injil, itu kekuatan Allah. Pada saat ini orang-orang mengalami, orang-orang percaya pada saat ini mengalami iman runtuh karena ketakutan, karena kebimbangan, karena keraguan sekarang, saudara-saudara. Banyak hal-hal yang membuat iman itu runtuh. Banyak hal-hal yang terjadi pada saat ini, ya. Hal-hal yang terjadi, saudara-saudara,
Karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak mengandalkan Allah, saudara-saudara. Kita lihat ayat 16. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bagian B, saudara-saudara. Bagian A, saudara-saudara. Injil adalah kekuatan Allah. Jangan takut, saudara-saudara. Goncangan-goncangan iman apapun, tantangan-tantangan apapun, jangan takut. Percayalah akan firman Allah. Ya dan amin, saudara-saudara. Penyakit apapun, ya. Kalau kita melihat, saudara-saudara, bangsa Israel ketika ada di Mesir, apa yang terjadi pada saat itu? Tuhan memberikan tanda-tanda kepada orang-orang. Pada saat itu, saudara-saudara, Tuhan mengizinkan sakit penyakit sampar kepada orang-orang Mesir. Tetapi orang-orang Israel pada saat itu ada di Mesir, orang-orang Israel tidak kenal penyakit sampar. Ya. Tuhan memelihara bagi anak-anaknya, saudara-saudara. Ketika juga kita sebaliknya, orang-orang percaya anak-anaknya. Ya. Tuhan memelihara, Tuhan melindungi anaknya dari segala penyakit, dari segala hal apapun. Jangan takut akan itu. Jangan takut. Percayalah akan kebenaran firman, kebenaran yang menguatkan kepada saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Poin yang kedua, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua. Bahwa temanya, saudara-saudara, temanya responi pemberitaan Injil. Jadi saya memberikan tema poin yang kedua. Tinggallah di dalam aku. Ya. Tinggallah di dalam aku. Orang yang meresponi pemberitaan Injil, orang yang meresponi panggilan, maka orang itu tinggal di dalam apa? Tinggal di dalam firman. Kata Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Yohanes 15 ayat 7 berbunyi demikian. Mari kita membaca. Biarlah saya membaca buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yohanes pasal 15 ayat 7. Ya. Ayat 4 bagian B. Ya. Yohanes 15 ayat 4b. Tinggallah di dalam aku, ya, dan aku di dalam kamu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang meresponi panggilan, orang yang meresponi pemberitaan Injil, maka tinggallah. Ya, saudara-saudara yang dikasih dalam, siapakah yang meresponi pemberitaan Injil? Siapakah yang meresponi panggilan Allah? Pasti orang-orang yang percaya, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari, saudara-saudara. Orang-orang yang taat akan firman Tuhan, orang-orang yang tunduk akan firman Tuhan, itulah yang disebut tinggal, itulah yang disebut anak-anak Allah yang taat akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Ketika orang yang tinggal dan melakukan firman Tuhan, kita bukan hanya tinggal di dalam firman Allah, tetapi kita juga meresponi dan melakukan akan firman Tuhan. Ya, melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, bukan hanya kita percaya, bukan hanya kita tinggal di dalamnya, tetapi kita taat, kita melakukan firman. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Yohanes pasal 15 ayat 7 sampai 8, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbunyi demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki,
dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 Bapak Ibu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wow, luar biasa saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Orang yang tinggal di dalam Kristus, ya. Orang yang percaya diibaratkan murid-murid Bapak Ibu. Kalau murid saudara-saudara, apa yang dilakukan? Taat kepada gurunya, mendengarkan kepada gurunya, menuruti perintah guru saudara-saudara, ya. Dan akan mempermuliakan Tuhan saudara-saudara, ya. Akan mempermuliakan akan Tuhan saudara-saudara. Kamu berbuah banyak, ya. Ya, berbuah banyak yang dimaksud saudara-saudara. Orang-orang yang meresponi panggilan dan tinggal di dalam firman Tuhan akan berbuah banyak. Yang berbuah banyak yang dimaksud saudara-saudara apa? Saudara-saudara, ya, berbuah banyak. Apa yang dimaksud dengan berbuah banyak? Mari kita membuka konteks, ya. Ini konteks jauh saudara-saudara. Mari kita membuka Galatia, ya, Galatia 5 ayat 22 dan 23 saudara-saudara, ya. Saya akan membacakan buat kita semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu saudara-saudara, ya. Inilah yang dimaksud buah saudara-saudara. Bukan hanya kita tinggal, bukan hanya kita berdiam diri saudara-saudara. Kalau diibaratkan saudara-saudara, ada orang yang memberi sebidang tanah, ya. Ada orang yang memberi sebidang tanah. Kenapa orang ini memberi sebidang tanah kepada orang lain, ya, yang tidak punya tanah? Tujuan apa saudara-saudara? Apakah hanya itu saja kita diam ketika ada orang yang memberi, kita diam? Tetapi kita bagaimana kita mengelola lahan tersebut saudara-saudara, dan menghasilkan buah, menghasilkan hasil saudara-saudara. Bukan hanya kita percaya saja kepada Yesus Kristus, bukan hanya kita tinggal saja di dalam Kristus, ya, tetapi kita sebagai murid, kita taat, mendengar, dan kita hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang diketekankan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua, ya. Satu hal yang saya tekankan, jangan takut. Kenapa kita selalu takut mendengarkan berita kiri, kanan, depan, muka, belakang? Kenapa kita selalu takut? Kenapa kita selalu bimbang? Karena kita tidak selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita tidak membaca Alkitab kita. Ketika kita membaca Alkitab, cepat mengantuk. Karena kenapa? Karena kita tidak suka. Karena kita tidak taat. Begitu saudara-saudara. Oleh karena itu mari kita belajar sebagai murid. Kita taat akan firman Tuhan. Kita belajar. Mari kita merendahkan diri. Dan mari kita
mengandalkan Tuhan, saudara-saudara. Tantangan apapun, kesulitan apapun, kita selalu mengandalkan Tuhan. Mengapa kita mengandalkan Tuhan, saudara-saudara? Sebab Injil adalah kekuatan, saudara-saudara, yang memberikan ya, kepada kita kelegaan. Ya, marilah kita datang kepada Tuhan. Jangan kita lari ke sana kemari ketika mengalami kesulitan, ketika kita mengalami tantangan apapun, datanglah kepada Tuhan. Yesus Kristus berkata demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus membuka tangan buat kita semua yang datang kepadanya, dan Tuhan akan memberikan hal yang baru, saudara-saudara. Ya. Amin untuk firman Tuhan. Ya. Amin untuk firman Tuhan. Ya. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kepada kita semua. Ya. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara, yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan bimbang, jangan takut. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia menyertai kita semua, damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus.